si database administrator pingin buat database itu tinggal ngikut dari perancangannya. Kita langsung masuk aja. Di slide pertama ini adalah model atau gambar yang nantinya akan dipakai untuk merancang sebuah database gitu ya, atau IRD. Yang pertama ada entitas itu sendiri. Nah, entitas itu gampangnya itu dia kayak semacam objek lah, atau bendanya. Atau kemarin kita sudah bahas dia tabelnya gitu ya, atau berkasnya atau filenya itu entitas. Terus yang kedua ada yang namanya atribut. Nah, atribut itu kalau kemarin kita sebut sebagai elemen datanya atau filenya, yang kemarin misalkan kalau mahasiswa kan ada nama, name, alamat dan lain sebagainya gitu ya. Terus yang ketiga ada relasi. Relasi lambangnya seperti ini, dia belah ketupat. Ini nanti yang akan menghubungkan antara satu entitas dengan entitas lainnya gitu ya. Jadi kalau entitas itu lambangnya kotak atau persegi, terus kalau atribut dia lambangnya oval atau bulat, nanti kalau relasi itu lambangnya belah ketupat atau diamond lah, atau apalah kalian sebutnya apa gitu ya. Ini nanti yang akan kita pakai untuk merancang sebuah IRD. Nah, ini entitas menurut terminologi atau pengertiannya. Entitas merupakan suatu objek atau benda yang mewakili sesuatu di dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek lainnya atau unik. Entitas memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari suatu objek tertentu. Jadi, gampangannya gitu ya, entitas itu ya dia suatu objeknya atau bendanya, atau nanti bisa kita sebut nama tabelnya, datanya kalau misalkan kemarin di tugas kemarin ya. Terus bentuk entitas. Nah, ini entitas di sini ada 4 gitu ya. Pertama, dia dapat berupa makhluk hidup. Contohnya ada mahasiswa, pegawai, dokter, dosen, pasien, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Intinya dia bersifat atau termasuk kategori makhluk hidup. Terus yang kedua ada benda mati nih, misalkan mobil, rumah, handphone, ruang kelas, terus laptop, buku, terus hardware, peralatan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi dia dapat bersifat atau kategorinya benda mati. Terus yang ketiga ada abstrak atau konsep. Ini dia ada tapi nggak bisa kita sentuh gitu ya. Ada tapi nggak ada wujudnya. Misalkan kayak mata kuliah. Mata kuliah kan ada tuh, tapi nggak bisa kita sentuh istilahnya. Makanya dia disebut abstrak. So, ada pekerjaan, ada departemen, ada kategori, ada jurusan, dan lain sebagainya. Terus yang keempat ada peristiwa. Ini lebih condong ke transaksi, kejadian lah. Peristiwa, kejadian, transaksi, ataupun proses. Contoh peminjaman, penjualan, pembelian, pembayaran. Terus kalau misalkan proses ada KRS juga termasuk ya. Terus penilaian juga termasuk gitu ya. Jadi dia bisa bersifat kejadian atau peristiwa. Itu entitas. Nah, entitas di sini ada dua ya, yang biasa kita sebut dengan entitas kuat dan entitas lemah. Entitas kuat dia berarti tidak memiliki ketergantungan dengan entitas lain, berarti dia dapat berdiri sendiri. Sedangkan entitas lemah berarti kebalikannya ya, berarti dia butuh entitas lain untuk dapat berdiri gitu ya. Contoh gini, misalkan kalau entitas kuat kan ada buku, buku kan itu udah bisa berdiri sendiri ya tanpa adanya yang lain. Terus penjualan juga pasti ada dan dia nggak harus yang lain. Nah, sedangkan entitas lemah itu berarti dia butuh entitas lain. Contoh misalkan stok. Nah, stok ini berarti kan dia tergantung tuh sama pembelian dan penjualan gitu ya. Berarti dia tergantung dengan entitas lain gitu ya. Berarti entitas stok itu harus ada entitas pembelian dan entitas penjualan. Terus detail penjualan misalkan. Berarti kan kalau namanya detail penjualan berarti kan dia tergantung sama penjualan gitu ya. Berarti dia entitas yang tergantung atau harus ada entitas lain. Itu entitas kuat dan entitas lemah. Ini lebih gampangnya nanti kita praktekkan aja di pertemuan minggu depan. Gitu ya. Ini simpel kok. Misalnya. Nah, ini lambangnya ya. Lambangnya ini kalau entitas kuat ya cuma satu aja.
Tapi kalau entitas lemah, berarti dia ada dua nih istilahnya. Jadi ada kotak di dalam kotak. Nah, ini apa namanya? Software yang bisa kalian pakai untuk membuat atau merancang sebuah ERD. Di sini contohnya dia ya. Dia itu dia open source gitu ya. Dia gratis, tapi dia harus diinstal. Nanti kalau misalkan kalau kalian mau yang Pak, saya nggak mau yang install lah, saya mau pakai browser aja biar bisa di tab ataupun di HP ataupun yang lainnya. Itu kalian bisa pakai Draw.io. Itu juga apa namanya? Dia gratis tapi bisa diakses lewat browser. Terus selain Draw.io, Mockup juga ada. Dan ini banyaklah, kalian bisa cari aja di Google nanti software untuk membuat ERD. Nanti muncul semua tuh istilahnya. Nanti terserah kalau kalian mau pakai yang mana. Terus kalau misalkan mau yang diinstal ya tadi ada dia. Terus kalau punya Microsoft itu ada yang namanya Visio gitu ya. Terus ada lagi Visual Paradigm, nanti disesuaikan aja. Kalau saya lebih kalau online saya pakai Draw.io, kalau offline biasanya saya pakai Visio. Gitu ya. Tapi kan kalau Visio itu harus bayar istilahnya. Jadi nanti ya disesuaikan lah. Mau kalian crack atau mau kalian cari yang gratis saja nanti ya ya terserah lah suka-suka kalian gitu ya. Jadi saya bebaskan. Terus selanjutnya kita masuk ke atribut. Tadi kan kita udah bahas entitas ya. Sekarang kita masuk ke atribut. Nah, atribut di sini kalau keterangannya itu merupakan suatu karakteristik dari sebuah entitas. Jika dalam sebuah tabel berhubungan dengan field. Jadi tadi ya, kalau entitas itu kan suatu objek atau benda. Nah, entitas atribut itu berarti sesuatu yang dimiliki oleh entitas atau suatu objek. Contoh misalkan di sini ada mahasiswa ya. Berarti kan mahasiswa itu kan pasti punya NIM, terus punya nama, punya alamat, punya kelas gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan atribut sesuatu yang dimiliki oleh objek. Ya, itu pengertiannya. Gampangannya ya seperti ini ya. Kalau kemarin, kalau entitas itu nama tabelnya, simpelnya ya, nama tabelnya, tabel mahasiswa, tabel guru, tabel mata kuliah. Sedangkan atribut itu nama filenya, istilahnya, nama kolomnya. Berarti misalkan kalau mahasiswa tadi ya, fil nama, NIM, kalau ruangan, kode ruangan, nama ruangan, dan lain sebagainya. Itu ya, itu atribut. Jadi entitas itu pasti punya atribut ya. Jadi dia satu kesatuan dan nggak bisa dipisahkan. Gitu ya. Itu apa namanya? Atribut. Nah, ini contoh ini kan kalau kita analisis kan ini ada entitas gitu ya atau objeknya mahasiswa nih, misalkan kita contohnya ya. Kan mahasiswa ada tadi ya, ada nama, ada NIM, jenis kelamin, terus apalagi misalkan alamat, terus nomor telepon dan lain sebagainya. Ya, ini contoh entitas mahasiswa. Terus kalau kita punya ruangan gitu ya, kan berarti ada beberapa atribut nih. Yang wajib itu kan ID atau kode ya. Berarti kita bisa tuliskan kode atau ID ruangan. Terus misalkan nama ruangan gitu ya. Terus kita juga bisa nyebut panjangnya, luasnya, lebarnya, tingginya gitu ya. Terus kita juga bisa tambahkan kapasitas ya. Terus kita juga bisa tambahkan misalkan fiturnya. Misalkan di ruangan itu ada apa aja sih? Proyektor, AC dan lain sebagainya. Dia atau tipenya, dia praktikum atau teori. Itu ya. Ini salah satu gambaran dari atribut ruangan. Nah, notasinya nanti kalau entitas tadi kan kita pakai kotak ya. Pakai kotak atau persegi, persegi panjang. Nah, kalau atribut ini kalian bisa pakai bentuk oval atau ya mau oval mau bulat bebas lah. Nanti kan kadang ada beberapa apa? Beberapa software yang dia jelasinnya itu ya bulat, nggak oval gitu ya. Itu sama aja. Nanti kalian mau pakai oval bebas, mau pakai bulat juga bebas seadanya. Nah, ini ada beberapa varian atribut. Ini cuma teori lah istilahnya. Nanti coba kalian pelajari aja atau nanti tak buatkan video sendiri gitu ya. Kalau cuma teori, kita bahas yang praktek-praktek aja. Ya, nanti ini saya buatkan video atau enggak kalau kalian ada pertanyaan chat aja di grup. Kalau misalkan malu ya nanti bisa chat pribadi. Itu ya, nanti saya jelaskan. Nanti ini saya buatkan video tersendiri. Baik, Pak. Sekarang kita masuk ke mana ya? Panjangnya. Eh,
Nah, sekarang kita masuk ke task deh ya, atau tugas hari ini. Tuh ya, hari ini individu. Silahkan dari kasus ini nih istilahnya kalian tentukan entitas dan atributnya. Gitu ya. Jadi saya contohkan nih misalkan ya. Swalayan B ingin menerapkan sebuah sistem informasi untuk mencatat proses bisnis yang dilakukannya. Selama ini semua kegiatan jual beli gitu ya. Berarti kan kita kelihatan nih ada transaksi ya, ada transaksi atau peristiwa jual dan beli gitu ya, dicatat secara manual dan seringkali data tidak cocok dengan transaksi yang dilakukan. Berarti kita udah nemu nih dua entitas yang sifatnya peristiwa ya. Berarti ada jual dan ada beli ya. Berarti nanti tinggal cari atributnya tuh, istilahnya di atribut jual itu apa aja, di atribut beli itu apa aja. Terus di sini ada pegawai swalayan terkadang salah dalam melakukan pemesanan barang. Ada pegawai nih, berarti ada entitas yang sifatnya manusia, dia. Berarti ada pegawai, nanti pegawainya atributnya apa aja. Terus pemesanan barang ke supplier. Nah, supplier juga ada nih, istilahnya. Ini silahkan kalian garap. Saya kasih waktu sampai hari Minggu lah. Nanti kumpulkan maksimal hari Minggu. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekalian kita praktekkan gimana sih cara kita membuat ERD. Ini contohnya gini ya, tak kasih contoh aja biar gampang. Contoh misalkan kan kasusnya itu sistem informasi swalayan gitu ya. Terus nanti entitasnya misalkan ada entitasnya itu pegawai tadi ya, pegawai. Terus nanti berarti atributnya, ini atributnya setiap itu ya, setiap entitas. Jadi ya sebutkan dulu entitasnya, nanti sebutkan atributnya. Misalkan atributnya ada ID pegawai, terus ada nama pegawai, terus ada selain nama jenis kelamin misalkan jenis kelamin, terus nomor telepon ya. Ini contoh jawabannya lah. Nanti itu entitas pertama, terus nanti entitas kedua apa aja, silahkan cari tahu. Ini kadang kalau kita apa namanya dapat studi kasus itu ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Kalau yang tersurat berarti kan ada pegawai swalayan. Nah, yang tersurat itu kadang apa namanya? Kalian harus cari tahu sendiri. Istilahnya harus menerka-nerka sendiri. Tapi yaudahlah, ini coba kalian cari tahu, nanti besok yang misalkan nemu yang tersurat silahkan di itu, nanti saya kasih nilai tambahan. Itu ya, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Tanya Pak, Apa? tanya untuk yang tugasnya tadi Pak. Itu kan ada jual beli. Mm-mm, mm-mm. Nah itu kalau misalkan kalau Bapak kan jual sama belinya dijadikan beda. Kalau misalnya saya jadikan sama gitu Pak. Sebenarnya jual beli itu ya. Ya, Itu nggak jadi satu. sebenarnya bisa Bisa oke lah. ini di database semuanya gitu ya. Itu sebenarnya mau kalian jadikan satu tabel atau dua tabel aja itu nggak masalah gitu ya. Oke Pak. Tapi nanti di prakteknya kadang agak kesusahan. Misalkan kamu ada jual dan beli gitu ya. Berarti kan di keterangan itu kan nanti di tabelnya itu kan berarti ada status ya antara jual dan beli. Nah, akan lebih gampang nanti dia. Nantinya kalau misalkan penjualan sama pembelian itu dipisah. Jadi nanti kan recordnya enak tuh ditaruh di penjualan Mm-mm. bisa, ditaruh kalau penjualan kita taruh di penjualan kayak kayak kita itulah. Kalau kita Kalau penyarang. saya sih gini Pak mikirnya, apa namanya? Hmm, Mungkin kayak tabelnya ada dua gitu. Kalau hmm, misalkan tabel tabel jual beli itu misalkan untuk tabel jual beli sama pelanggannya gitu ya. hmm, Terus hmm. ada tabel satu lagi itu untuk jual beli sama suppliernya gitu. Oh, yuk. Oh iya ya maksudnya. Ya ya berarti jual beli ke klien atau ke customer, Uh, satunya uh, jual beli ke supplier gitu ya. ya, Oh, berarti atau mungkin penjualan ke atau mungkin yang ke pelanggan itu penjualan, tapi kalau yang ke supplier pembelian gitu mungkin Pak. itu ya itu lebih tepat sih. Kan kalau Oke. kita kulakan, jadi kita beli kan kita nggak mungkin jual ke supplier tuh. Iya, Ya, jadi gitu. Tapi ya kalau misalkan kamu mau gitu ya nggak masalah. Ya, oke Pak. oke nanti ya betul benar. Sip, NIM-nya berapa, Mas? 20 11 3304 Pak. 20 11?
33. 3304. Oke. Terima kasih. Nanti bebas ya Mas ya. Nanti ya sekreasi kalian lah. Nanti Oke, Pak. saya kasih komen kan belum tentu saya yang benar kok. Nanti kita bahas mana sih yang paling baik gitu ya. Tulis saja. Hmm. Ada lagi mungkin? SBD. Ada lagi yang mau bertanya? Hmm? Apa-apa? Nggak ada berarti paham? Halo Pak. Hah? Apa-apa? Entitas Suaranya? nggak selalu ini ya Pak. Barang juga bisa ya Pak ya, entitas tuh. Barang juga bisa. Barang, terus itu kalau penjualnya barang, kalau jasa juga. Jasa kan, barang kan termasuk yang benda mati ya. Kalau misalkan ini kan adalah penjualan, berarti kan jelas barang ya. Tapi nanti kalau misalkan ada kasus yang jasa, misalkan fotografi itu kan, dia juga termasuk barang, tapi entitasnya benda mati atau ibu benda mati, namanya abstrak atau sewa atau jasa. Di sini barang. Gitu ya, dibaca aja. Nanti kan Oh ada iya. nih. Oh, apa gitu ya. Ada nih tetap barang. Ini lebih enak lagi nih. Nanti kalian baca harusnya gampang sih. Ini ada lengkap nih. Ini yang tersirat ya. Yang tersurat. Nanti yang tersirat silakan kalau kalian misalkan ada pendapat tulis aja lah. Besok kita bahas. Itu ya. Jadi NIM-nya berapa Mas? 20 11 3354 Pak. 3354. Oke. Ada lagi mungkin yang mau tanya? Seputar inilah bebas. Iseng aja juga nggak apa-apa toh. Lumayan dapat nilai. Tanya Pak, Apa? berarti itu formatnya kayak kemarin ya Pak ya? Di board gitu ya? Di board tabel gitu. Ini cek. Ini Tugas. NIM-nya. 20, 21, 1468. 20, 21, 1468. 21, 1468. 8. 1468 ya? Ya. 468. Formatnya sama ya kayak kemarin. Terserah mau pakai Word atau Excel bebas gitu ya. Yang penting dipakai tangan lah. Entah kalian mau tulis pakai tangan, mau ketik pakai tangan, nanti entah pakai Excel entah pakai apa, ya kalau bisa diekspor ke PDF terus itu ya, diupload. Sebutkan nama, NIM, terus jawabannya kayak yang di bawah ini aja contohnya. Atau kalau pakai tabel juga ya oke lah. Bebas lah intinya. Yang penting ada nama, NIM, terus ada jawaban entitas, dan ada jawaban atributnya. Mau sama kayak yang kemarin juga oke, mau misalkan beda juga oke. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin? Mau tanya Pak, Apa-apa? itu berarti nggak perlu dibikin gambarnya gitu ya? Dibikin gambarnya. NIM-nya berapa? 21, NIM-nya 21, 1539. 21? 21, 1539. 21, 21, 1539. 1539. Ini nggak perlu pakai gambar. Pakai gambarnya nanti aja. Tugas selanjutnya. Iya, Oh iya. sekarang pakai kata-kata aja. Kita pelan-pelan aja. Iya. Oke, ada lagi mungkin? Apa? Hari ini boleh. Ini kan saya bebaskan sama tadi ya. Kan ada yang tersirat, ada yang tersurat. Yang tersuratnya ada di situ. Kalau yang tersiratnya misalkan kalian mau tambahkan sekreatif kalian juga oke. Nanti kalau misalkan yang nemu selain yang ada di situ gitu ya, yang tersurat atau punya pendapat sendiri, besok saya kasih nilai tambah. NIM-nya Mas. 3351. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin? Ada mungkin? Ada lagi? Saya Pak mau nanya, Apa? untuk kasusnya dari kasus iya. yang dikasih Bapak apa gimana Pak? Atau bisa buat kasus baru sendiri gitu? Iya, itu ya. Untuk sementara, untuk tugas ini, kasusnya yang ada di sini ya. Jadi besok kita bahas bareng lah tentang ini. Tugas selanjutnya, ya kita ada. Ini nanti tugas selanjutnya itu masuk tugas kelompok sih. Jadi ini spoiler aja kali ya. Jadi nanti mungkin bisa dari sekarang, silahkan cari kelompok gitu ya. Maksimal
maksimal di 5 orang lah. Gitu ya. Nanti minimal 1 orang. Jadi kalau mau individu ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi 1 sampai 5 orang silakan cari gitu ya. Nanti beberapa pertemuan ke depan mungkin tugasnya sudah masuk tugas kelompok. Jadi untuk sementara ini dulu kasusnya yang di sini aja, yang eksplorasi swalayan. Gitu. Ini yang berapa Mas? 20, 11, 33, 25. 3325. Oke, terima kasih. Saya dicatin apa? Deadline-nya berapa hari? Deadline-nya sampai hari Minggu. Nah, tadi itu udah dijawab. Itu ya, nanti tak upload lah setelah ini di Classroom. Ya, Tanya ada lagi, lagi? Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin? Tanya lagi, Pak, saya. Oke. Apa? Presensinya, Ya, presentasinya Gambaran setelah ini. gambaran untuk tugas-tugas kelompoknya ada nggak, Pak? Kayak mungkin tugas-tugas seperti apa aja gitu. Apa? Gambaran tugasnya untuk tugas yang kelompokan. Oh, gambar tugas. NIM-nya kamu tadi berapa? Udah disebut belum? Sudah, Pak. 3304, Oke. Pak. Oke. Gambarannya itu gini. Kelompok itu nanti outputnya itu cuma satu kok sebenarnya. Kalian rancang ERD-nya. Ini tuh nyicil buat UAS sekalian tugas kelompoknya. Jadi nanti tugas kelompok itu UAS kita kan nggak ada. UAS kita pakai final project, gitu ya. Nanti gambarannya ya ini buat ERD, simpelnya. Sampai buat IRD yang pertama. Nanti setelah IRD kalian ubah ke dalam bentuk tabel. Berarti tabel itu kan nanti query. Ya, query nanti di praktikum. Gitu. Udah, itu aja. Itu sampai UAS sih. Oke, Pak. Berarti kayak mungkin PRD, kardinalitas, terus nanti direalisasikan dalam bentuk SQL gitu, Pak. Bener. Oke, Nanti Pak. dalam SQL kan udah bentuk tabel tuh. Iya. Nah, udah. Itu Oke, Pak. simpel lah tugas mata kuliah basis data itu apa namanya? Simpel-simpel kok istilahnya. Dan nanti ya kita pandu kalau misalkan ERD-nya nanti saya jelaskan kalau ada yang misalkan udah tahu ya sih. Kalau mau sharing-sharing nanti kalau misalkan saya pengen kasih tahu nanti saya kasih tahu, saya pandu lah. Nanti di praktikum akan dibantu oleh Mas asisten. Gitu ya. Jadi santai aja. Kita bikin happy aja. Ya. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi mungkin? Pak, mau tanya Pak. Apa? Ini praktikum basis data habis UTS ya Pak? Apa gimana? NIM-nya berapa dulu NIM-nya? 3344 Pak. 33. Iya, kalau praktikum setelah UTS ya. Kan di jadwal udah ada dan pas pertemuan pertama udah jelasin ya. Jadi kita praktikum full setelah UTS. Jadi setelah UTS kita nggak ada teori lagi. Gitu. Ada lagi? Pak mau tanya Pak. NIM-nya 20 11 33 29. 329. Gimana? Itu kan dikasih studi kasus sama Bapak. Nah, itu kalau mau nyari yang tersirat itu harus di luar studi kasus tapi masih berhubungan atau gimana Pak? Di luar studi kasus tapi berhubungan. Ya intinya gimana itu kata-kata di luar studi kasus tapi masih berhubungan. Ya misal itu yang tadi share screen-nya mana Pak? Sebentar ini udah masuk presensi. Intinya gini, tetap intinya ya. Nanti terserah kamu istilahnya mau di luar studi kasus atau enggak. Itu yang penting temanya masih satu lah, penjualan. Oh, Gitu ya. oke. Atau enggak ya kalau yang kamu maksud mungkin ya yang penting masih berhubungan. Penjualan ya. Kita fokus di lingkup sistem informasi penjualan. Gitu ya. Jadi misalkan kan tadi udah ada teksnya tuh, nanti yang enggak yang tersiratnya ya udah kalian cari bebas lah, nanti coba aja kalian cari. Saya pengen lihat nanti apa namanya pemikiran apa sih yang muncul gitu ya, nanti kita bahas di minggu depan. Pak mau nanya Pak. NIM-nya Sebelumnya itu mohon maaf. Tolong jelasin lagi dong Pak tugasnya. Maaf banget Pak. Iya. Kamu NIM-nya berapa? 20 11 33 45. 11 33 45. Sebentar ya, ini tak stop screen dulu. Kita masuk ke ini dulu. Jadi tugasnya ya, kita kan tadi udah bahas entitas dan kita bahas atribut. Nah,
Untuk tugas hari ini, silahkan dari studi kasus ini, itu ya, sistem informasi siswa lain ini, kalian cari dari sini ya, ini kata kuncinya istilahnya. Kata kunci ini kalian cari mana yang atribut dan mana yang entitasnya gitu ya. Jadi contoh di bawah ini nih, kasusnya kan ini. Nah, contoh entitas yang ke-1, entitas pertama ada entitas pegawai. Nah, di pegawai itu kan punya atribut tuh. Nah, pegawai itu berarti ada ID pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, alamat, dan lain sebagainya. Terus ada misalkan tadi ya transaksi jual. Ya, berarti penjualan. Berarti nanti ada ID penjualan, tanggal penjualan, total, dan lain sebagainya. Oh ya Gitu. Pak, paham. Itu ya, aman ya? Oke, Pak. Oke, aman. Itu nanti contohnya saya kasih. Silakan lanjut presensi lagi. Mungkin ada lagi? Pak, izin bertanya Pak. Mm-mm. Berarti ini yang atributnya ini boleh dikira-kira sendiri ya Pak? Nggak harus terpaku sama studi kasusnya gitu ya Pak? Bener. Jadi itu kan juga kayak pegawai kan nggak ada tuh, cuma apa tadi kan Nah ya, penjualan juga ada. Nah itu emang harus diterka-terka sendiri. Itu ya. ya Pak. Oke, NIM-nya tadi udah belum? 20.11.3334. 3334. Iya. Oke, terima kasih. Ya, udah dulu kali ya. Silahkan nanti ini nanti tak upload setelah apa videonya ke download. Sip, untuk hari ini mungkin saya cukupkan dulu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih.